perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas G. Nah, aku mau tanya nih, pasti teman-teman pernah minum teh, kopi, atau cemilan manis kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau pemanis yang kita pakai itu ternyata beda loh cara kerjanya di dalam tubuh? Nah, di sini kami akan membahas 3 pemanis yang sering kita konsumsi, yaitu gula pasir, gula jagung, dan stevia. Nah, kita akan lihat metabolismenya, kelebihan dan kekurangannya. Lalu, kita menentukan mana sih yang lebih sehat bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan membahas gula pasir. Nah, gula pasir ini adalah pemanis yang paling sering kita temui sehari-hari. Kandungan utamanya adalah sukrosa, yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa inilah yang memberikan rasa manis sekaligus energi bagi tubuh. Nah, selanjutnya ada metabolisme gula pasir. Di dalam tubuh, gula pasir akan dipecah di usus halus oleh enzim sukrase menjadi glukosa dan frukosa. Nah, glukosa langsung diserap ke dalam darah, sehingga kadar gula darah naik. Setelah itu, tubuh mengeluarkan hormon insulin agar glukosa bisa masuk ke dalam sel sebagai bahan energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Sementara itu, frukosa diproses dalam hati, dan jika jumlahnya berlebihan, ia bisa berubah menjadi trigliserida, yaitu lemak darah. Selanjutnya ada kelebihan gula pasir. Nah, kelebihan gula pasir adalah mudah ditemukan, harganya terjangkau, rasanya stabil, dan mampu memberikan energi cepat, sekitar 4 kalori per gram. Itu tadi kelebihan dari gula pasir. Sekarang kekurangannya. Jadi kekurangannya ini cukup serius. Konsumsi berlebihan dapat memicu lonjakan gula darah, meningkatkan risiko obesitas, diabetes, kerusakan gigi, serta hanya memberi kalori tanpa zat gizi penting lainnya. Kita akan membahas gula jagung. Gula jagung atau HFCS adalah pemanis cair yang dibuat dari pati jagung. Kandungannya terdiri dari campuran glukosa dan fruktosa bebas dengan perbandingan bervariasi. Biasanya lebih banyak fruktosa. HFCS sering digunakan dalam minuman kemasan dan makanan olahan. Sekarang kita akan membahas metabolisme dari gula jagung. Glukosa dari HFCS akan masuk ke aliran darah sehingga kadar gula darah naik, sedangkan fruktosa langsung masuk ke hati. Di hati, fruktosa dapat diubah menjadi glukosa, laktat, atau disimpan sebagai lemak. Jika terlalu banyak, fruktosa akan meningkatkan kadar trigliserida, memicu fatty liver, serta meningkatkan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Nah, sekarang yaitu kelebihan dari gula jagung. Gula jagung adalah rasanya lebih manis daripada gula pasir, mudah larut dalam minuman, stabil dalam penyimpanan, serta relatif murah untuk industri makanan. Nah, tadi kita sudah membahas kelebihan dari gula jagung. Sekarang kita akan membahas kekurangan dari gula jagung. Namun, kekurangan dari gula jagung adalah kandungan fruktosa yang tinggi bisa mengandung metabolisme hati, meningkatkan lemak darah, dan berisiko terhadap penyakit metabolik bila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas pengertian dari stevia. Stevia merupakan pemanis alami yang berasal dari daun tanaman Stevia rebaudiana. Rasanya bisa 200 hingga 300 kali lebih manis daripada gula pasir, tetapi tidak mengandung kalori. Kita masuk dalam metabolisme stevia. Stevia tidak dicerna di usus halus, senyawa pemanisnya sampai di usus besar, lalu difermentasi oleh bakteri menjadi steviol. Steviol kemudian diserap, diproses di hati, dan akhirnya dikeluarkan lewat urin. Nah, karena itu, stevia tidak menaikkan kadar gula darah dan hampir tidak memberikan energi. Nah, adapun kelebihan stevia adalah memiliki indeks glikemik sangat rendah, aman untuk penderita diabetes, baik untuk kesehatan gigi, dan nyaris 0 kalori sehingga cocok untuk menjaga berat badan. Stevia sendiri memiliki kekurangannya adalah rasanya kadang meninggalkan pahit sisa di lidah, harganya relatif lebih mahal, serta tidak mau digunakan untuk proses karamelisasi seperti gula pasir. Jadi kesimpulannya
adalah gula pasir memberikan energi cepat, tapi jika berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah, obesitas, dan diabetes. Gula jagung atau HVSCS lebih manis dan murah, namun tingginya fruktosa berisiko menumpuk di hati dan memicu penyakit metabolik. Sedangkan stevia hampir tidak berkalori, tidak menaikkan gula darah, aman untuk penderita diabetes, serta baik untuk menjaga berat badan meskipun rasanya bisa meninggalkan pahit sisa. Ketiga pemanis tersebut, stevia adalah pilihan yang lebih sehat karena rendah kalori, tidak berdampak negatif pada gula darah, dan lebih aman untuk kesehatan jangka panjang. Namun, apapun jenis pemanisnya, kunci utama bijak dalam konsumsi. Oke. 1, 2,